Bab 1405, Keseimbangan Antara Surga dan Bumi. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Apa-apaan ini? Ini adalah pikiran pertama Lu Zhou. Karena kabutnya hitam, cukup sulit untuk membedakan sayap dari kabut. Tepat saat sayap hendak mengenai Lu Zhou, desir keras terdengar di udara saat sayap itu melebar lagi sejauh 100 kaki. Bulu-bulu di sayap bersinar dengan cahaya perak. Dengan hanya berpikir, Lu Zhou mengeluarkan anem dalam bentuk perisai dan mengangkatnya di depannya. Bang! Sebuah energi emas berdesir di kabut hitam segera. Lu Zhou menggunakan kekuatannya sebagai guru yang mulia untuk membekukan sepasang sayap hitam. Kemudian, dia mengambil kesempatan itu dan melayang lebih tinggi ke langit. Saat dia terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, energi vitalitas menghilang, dan bahkan udara menjadi sangat tipis. Tekanan besar menyerangnya dari segala arah seolah-olah dia telah jatuh ke dasar laut. Untungnya, Venerable Masters tidak perlu bernapas. Kekuatan mereka juga cukup untuk menahan tekanan. Lu Zhou terus terbang sembarangan ke langit seperti bintang jatuh, meninggalkan jejak energi emas di belakangnya. Sangat disayangkan karena kabut hitam tidak ada yang bisa melihat pemandangan yang begitu mempesona. Suara mendesing. Pada saat ini, sayap yang seperti bilah tajam mengiris Lu Zhou secara horizontal dari sudut yang aneh. Kecepatan Lu Zhou sangat cepat. Dia ingin menggunakan kekuatan Dao untuk segera pergi, tetapi kurangnya energi vitalitas dan udara tipis sedikit mempengaruhinya, menyebabkan kecepatan reaksinya juga menurun. Tidak disebutkan namanya. Berdengung. Perisai tanpa nama Lu Zhou hanya dalam sekejap. Bang! Lu Zhou didorong mundur. Sangat kuat. Dengan serangan ini, Lu Zhou memperoleh pemahaman baru tentang kekuatan binatang buas dalam kabut. Berdasarkan pertempurannya dengan Fire Phoenix, dia bisa mengatakan bahwa binatang buas ini bahkan lebih kuat dari Fire Phoenix. Fakta bahwa dia dikirim terbang kembali bersama dengan anem telah melebihi harapannya. Itu sedikit terlalu banyak. Tepat ketika dia berpikir tentang bagaimana melarikan diri, dia mendengar desir lain dari punggungnya. Sayap lain menebas. Lu Zhou tidak mengandalkan penglihatannya. Dia sekarang murni mengandalkan inderanya yang lain. Dia segera berkedip. Namun, karena tekanan, kecepatannya sedikit berkurang. Binatang buas itu jelas cukup cerdas. Tampaknya sudah mengantisipasi langkah ini dari Lu Zhou. Ia menggerakkan sayapnya dengan cepat dan menebas ke atas sebagai gantinya. Bang! Lu Zhou dengan cepat mengaktifkan energi pelindungnya. Sayangnya, energi pelindungnya hanya bertahan beberapa detik sebelum pecah seperti kaca sebelum kekuatan besar menghantam punggungnya. Lu Zhou mendengus pelan saat darah dan qi-nya melonjak. Dia merasakan sakit yang menusuk yang berasal dari lautan qi dan tiannya juga. Pada saat ini, keuntungan melewati ujian kelahiran ketiga mulai berlaku. Karena fondasi yang kuat dan stabil dari lautan qi dan tiannya, terlepas dari rasa sakitnya, ia dapat dengan cepat memobilisasi ki primalnya, berbalik, dan meluncurkan beberapa segel telapak tangan. Segel telapak tangan bersinar seperti bintang di langit malam dan mengandung kekuatan badai yang dahsyat. Mereka mendarat dengan akurat di sayap, tetapi mereka tidak merusak sayap sama sekali. Sangat baik. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan sepasang sayap padaku. Lu Zhou menjadi marah. Kartu serangan mematikan muncul di tangannya, dan dia menghancurkannya dengan tegas. Sebuah pusaran kecil muncul di telapak tangannya sebelum segel telapak tangan muncul, mengembang 1000 kali dan 10.000 kali. Cahaya keemasan bersinar menyilaukan saat melesat ke arah sayap dengan kekuatan surga dan bumi. Ledakan. Segel telapak tangan memancarkan cahaya keemasannya pada sayap hitam ketika menyerang, menyebarkan kabut hitam. Selanjutnya, teriakan tajam terdengar dari bawah sayap hitam. Teriakan itu bergema di langit. Kedengarannya seolah-olah seluruh tanah tidak dikenal akan dapat mendengar tangisan sedih. Semua binatang buas terdekat di darat melarikan diri dengan panik sementara binatang terbang buru-buru menurunkan ketinggian mereka. Riak dari gelombang suara menyapu ke tanah, menyebabkan pohon-pohon yang menjulang tinggi bergetar. Kartu serangan mematikan cukup efektif. Lu Zhou yakin binatang buas itu adalah binatang suci dengan lebih dari satu hati kehidupan. Binatang suci itu terbang kesakitan, menghilang ke dalam kabut. Sekali lagi, kabut hitam menggulung. Lu Zhou melihat ke langit. Tekanan itu semakin kuat. Saat Lu Zhou memutuskan apakah dia harus kembali, sesosok melintas di sebelah Lu Zhou. Ayo pergi. Itu adalah Chen Fu.
Dia meraih pergelangan tangan Lu Zhou, dan dengan kekuatan yang melampaui pemahaman Lu Zhou, dia merobek ruang, melangkah ke pusaran, dan mengusir kegelapan. Astaga! Hanya dalam sekejap, mereka tiba di gunung terdekat. Mata Chen Fu sedikit melebar saat dia menghela nafas panjang dan berkata, itu adalah naga hitam bercakar 9. Chen Fu menggelengkan kepalanya saat dia melihat siluet sosok besar yang mundur ke kejauhan. Sekarang Lu Zhou tidak lagi begitu tinggi di langit, tekanan itu hilang. Energi vitalitasnya juga telah dipulihkan. Itu jauh lebih mudah untuk bernapas juga. Dia mengira kondisi kehidupan di tanah tidak dikenal itu keras, tetapi dibandingkan dengan kondisi di kabut hitam, tanah tidak dikenal itu seperti surga. Naga hitam bercakar 9. Ini adalah binatang buas yang kuat yang dibesarkan oleh Great Void. Ini sangat kuat. Itu dari zaman kuno. Legenda mengatakan bahwa itu awalnya cacing. Itu menumbuhkan sayap dan berubah menjadi naga hitam. Petik 2. Naga. Lu Zhou mengingat naga yang dia kenal dari bumi. Apa yang dia lihat dan gambar dalam pikirannya benar-benar berbeda. Sepertinya menyebut benda yang dilihatnya sebagai naga hitam hanya untuk membuatnya terdengar lebih rapi. Naga hitam itu sangat kuat. Tugasnya adalah menjaga manusia dan binatang buas di bawah kabut agar tidak mendekati Great Void. Anda berada dalam bahaya besar sebelumnya, kata Chen Fu. Berapa banyak hati yang dimilikinya? Lu Zhou bertanya. Sekitar 6, jawab Chen Fu. Dengan 6 hati, itu berarti harus memiliki cukup banyak hati juga. Lu Zhou berkata dengan menyesal, memikirkan tentang hati yang hidup, ini memang sangat kuat. Chen Fu berkata, kamu terlalu ceroboh. Lu Zhou tahu tindakannya sedikit gegabah. Namun, tindakannya didasarkan pada fakta bahwa ia memiliki 1 juta poin prestasi dan 4 kartu serangan mematikan. Pikirannya masih dipenuhi dengan pikiran tentang naga hitam saat dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkin, aku seharusnya membunuhnya lebih awal. Apa? Tidak ada, kata Lu Zhou. Jika dia mengulangi kata-katanya pada saat ini, itu akan terdengar seperti dia sedang membual. Chen Fu memandang Lu Zhou dan bertanya, jika saya tidak salah, Anda menyembunyikan kultivasi Anda, kan? Petik 2 tanda tanya petik 2. Ketika kami berada di Autumn Dew Mountain, saya merasakan kultivasi Anda. Ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan, kata Chen Fu. Ini, Lu Zhou tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia hanya menghilangkan efek dari kartu penyamaran, mengungkapkan penampilan aslinya. Chen Fu tidak terkejut. Dia semakin yakin dengan kecurigaannya. Dia menghela nafas panjang sebelum berkata, sudah lama sejak seorang kultivator yang baik muncul. Selama ini, semua pembudidaya berbakat dibawa pergi oleh Great Void. Mengapa Great Void melakukan itu? Untuk menjaga apa yang disebut keseimbangan, di alam semesta yang luas, para orang suci yang bijaksana telah berbicara tentang banyak hukum seperti hukum kekekalan, hukum rimba, hukum ruang, hukum waktu, dan hukum alam yang menggelikan, keseimbangan, kata Chen Fu. Hukum keseimbangan. Lu Zhou bingung. The Great Void mengikuti prinsip keadilan dan keseimbangan. Mereka tidak bisa mentolerir bahkan kemiringan sekecil apapun dari timbangan. Jika sedikit miring, mereka akan mengirim seseorang untuk menghilangkan penyebab ketidakseimbangan. Jika miring berat, mereka akan menyaksikan manusia dan binatang buas saling bertarung, membersihkan dunia untuk mendapatkan kembali keseimbangan, kata Chen Fu. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, lelucon yang luar biasa. Chen Fu berkata, bukan itu saja. The Great Void membanggakan dirinya lebih unggul dari yang lain. Untuk menjaga keseimbangan, ia memperlakukan semua kehidupan dari 9 domain seperti rumput. Sekarang ketidakseimbangan itu memburuk, mereka mungkin mengambil kesempatan untuk membakar segalanya. Lu Zhou mengerutkan alisnya saat dia bertanya, bingung, lalu, mengapa mereka tidak mengejarmu? Bagaimanapun, Chen Fu adalah orang suci yang agung. Logikanya, kekosongan besar seharusnya memandangnya sebagai variabel terbesar. Bab 1406, bertobatlah dan Anda akan diselamatkan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Chen Fu mendengus. Seperti yang aku katakan, Great Void menganggapnya lebih unggul dari semua orang. Ini saja membuat saya sangat sulit untuk menerima mereka. Saat itu, untuk menjadi orang suci, saya melakukan perjalanan ke 9 domain dan menemukan hal yang sangat menarik. Apa itu?
Mereka tidak takut pada ketidakseimbangan, tetapi mereka takut akan kehancuran domain, kata Chen Fu. Ketidakseimbangan bisa hilang, tetapi tidak ada domain, tidak akan ada keseimbangan, kata Lu Zhou. Chen Fu mengangguk sambil terus berkata, itu benar. Itu sebabnya setelah saya memadamkan gangguan di wilayah Lotus Kembar dan membawa kedamaian di dalamnya, saya memaksa mereka untuk meninggalkan saya sendiri dengan memutuskan perbatasan. Memutus batas. 9 domain terhubung ke tanah tidak dikenal. Tempat di mana mereka terhubung adalah batasnya. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan dengan saya. Aku bisa tinggal, tapi aku tidak bisa pergi. Tapi kamu baru saja pergi, kata Lu Zhou. Ketidakseimbangannya buruk sehingga timbangan keadilan seharusnya sangat miring sekarang. Jangan khawatir, kata Chen Fu. Kalau begitu kamu bisa keluar dan bersantai selama waktu ini, kata Lu Zhou. Tidak perlu untuk itu. Chen Fu menggelengkan kepalanya. Lu Zhou bertanya, saya sangat ingin tahu. Seharusnya ada banyak orang bebas, Tuan Yang Mulia, dan orang suci di masa lalu. Mengapa mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun tentang dunia di luar surga? Chen Fu tertawa sebelum dia berkata, tentu saja, mereka melakukannya. Namun, apakah ada yang percaya? Namun, itu akan membawa ketidakpastian besar jadi yang terbaik adalah membiarkan orang menemukan sendiri. Topik semacam ini seperti bagaimana orang yang baik hati melihat kebajikan dan orang bijak melihat kebijaksanaan. Lu Zhou mengingat kata-kata Chen Fu sebelumnya dan bertanya, jadi tempat yang terhubung adalah yang tersempit. Chen Fu berkata, ketika Anda punya waktu, pergilah ke lautan tak berujung. Lu Zhou memikirkan sebuah pertanyaan dan bertanya, saya sangat ingin tahu. Orang-orang bebas dan orang-orang kudus ada di mana-mana. Mengapa mereka tidak meninggalkan beberapa petunjuk untuk dunia tertutup dan memberitahu mereka rahasia Beyond Avalon? Chen Fu tertawa dan berkata, tentu saja ada, tapi apakah ada yang percaya? Selanjutnya, ini akan membawa ketidakpastian yang sangat besar. Lebih baik mereka mencari tahu sendiri. Topik semacam ini adalah tentang bagaimana orang baik melihat orang baik dan orang bijak melihat orang bijak. Lu Zhou mengingat kata-kata Chen Fu dan bertanya, jadi semuanya terhubung. Chen Fu berkata, jika Anda punya waktu, pergilah ke laut tak berujung saat kabutnya hilang. Jika Anda melihat 9 domain dari jauh, Anda akan menemukan sesuatu yang baru. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Apakah ini berarti tidak ada satu domain pun yang bisa hilang? Kalau tidak, saldonya akan hilang selamanya. Lu Zhou berspekulasi dengan keras. Chen Fu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menghela nafas panjang, meratapi berlalunya waktu dan kehidupan yang lama. Lu Zhou telah kehilangan keinginan untuk menjelajahi pilar kiamat untuk saat ini, dan binatang buas dalam kabut bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani sekarang. Ketika dia memiliki kartu serangan mematikan yang cukup, mungkin, dia akan mencoba lagi di masa depan. Dengan itu, keduanya kembali ke lorong rahasia tempat mereka berasal. Setelah melangkah ke lorong rahasia, Chen Fu tiba-tiba berkata, saya menunjukkan kepada Anda hal-hal itu karena saya mengagumi kemampuan dan potensi Anda. Kamu merayuku. Bahkan sekarang, kamu masih ingin menyembunyikan kultivasimu. Chen Fu memandang Lu Zhou dengan senyum penuh pengertian. Lu Zhou, apakah basis kultivasi saya sebagai guru mulia agung tidak cukup baik? Karena Lu Zhou tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri, dia tetap diam. Chen Fu melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Saya mengerti. Apa yang kamu mengerti? Sebelum Lu Zhou bisa menjelaskan, lorong rahasia menyala, dan mereka kembali ke Great Han. Gunung Embun musim gugur. Yanmu dan Huayin masih terjebak pada topik yang sama. Basis kultivasi senior itu seharusnya sangat tinggi. Bahkan tuanku sopan padanya. Saya belum pernah melihat tuan saya seperti ini, kata Huayin. Yanmu bertanya, masih bingung, tuan. Pertama, jadi Sein tidak marah sama sekali. Huayin berkata, tidak heran sekte matahari terbenammu diganggu. Sekte pedang 7 bintang saja yang berani menunggangi kepalamu dan berperilaku kejam. Jika bukan karena senior itu, kamu bahkan tidak akan bisa berbicara denganku. Yanmu terkejut. Setelah ditegur oleh Huayin, dia berpikir bahwa Huayin benar. Dia memikirkan waktunya bersama Lu Zhou.
Meskipun waktu kebersamaan mereka singkat, Lu Zhou memang sangat membantunya. Jika bahkan seorang suci bersikap sopan kepada Lu Zhou, apa hak seseorang seperti dia, yang telah menerima bantuan Lu Zhou, harus memandang rendah orang lain? Pada saat ini, dua sosok muncul di luar Autumn Dew Mountain Pavilion. Huayin, yang sudah merasakan kehadiran keduanya, segera membungkuk. Salam, Tuan, Senior. Yanmu berlutut dan bersujud. Salam, Saint Chen. Salam, Senior. Chen Fu mengabaikan Yanmu. Dia tampak lebih sopan dari sebelumnya ketika dia berkata, tolong. Lu Zhou berjalan ke pavilion. Yanmu. Yanmu melirik Lu Zhou dan bertanya-tanya dalam hati, apakah penampilan asli Lu Senior ini? Setelah duduk, Lu Zhou meminum 2 teguk teh. Dia beristirahat sejenak sebelum dia bangkit dan berkata, terima kasih untuk semuanya hari ini. Saya tidak pernah berterima kasih kepada orang dengan mudah. Kamu yang pertama. Chen Fu berkata, tidak perlu menyebutkan hal-hal ini. Saya, Chen Fu, menyambut Anda di sini kapan saja. Petik 2. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Dengan itu, Lu Zhou melintas dan menghilang dari pandangan. Chen Fu tidak meninggalkan pavilion. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit saat dia bergumam pada dirinya sendiri, yang baru terus-menerus menggantikan yang lama, setiap generasi baru mengungguli generasi sebelumnya. Dia memegang kekuatan khusus. Aku harap aku bisa melihat kembalinya Great Void ke dunia dalam hidupku. Huayin dan Yanmu. Chen Fu menoleh ke Yanmu dan bertanya, siapa kamu baginya? Ini. Huayin, yang telah memahami segalanya sejak lama, menyela, mereka hanya orang asing yang bertemu untuk pertama kalinya. Orang asing bertemu untuk pertama kalinya. Chen Fu mengungkapkan ekspresi kecewa. Ini. Mereka hanya orang asing yang bertemu untuk pertama kalinya. Huayin mengerti segalanya sejak lama. Pertemuan pertama. Chen Fu mengungkapkan ekspresi penyesalan. Aku ingin membiarkanmu masuk ke gunung. Lupakan. Huayin, lihat tamunya keluar. Yanmu. Huayin memandang Yanmu saat dia berkata kepada Chen Fu, kalau begitu, saya akan melihatnya turun dari gunung, Tuan. Ketika keduanya tiba di luar gunung, Yanmu ingin mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Huayin. Namun, Huayin hanya berbalik dan berjalan ke penghalang tanpa melihat atau berkata apa-apa lagi padanya. Yanmu melambaikan tangannya dan menelan kata-kata yang akan dia katakan. Dia berbalik dan menghela nafas frustrasi. Apa yang harus saya lakukan jika saya telah menyinggung Sein sebelumnya? Aku harus mencari Senior Lu. Yanmu melihat sekeliling dan buru-buru berjalan ke barat ketika tidak ada yang memperhatikannya. Lu Zhou terbang ke barat dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Karena dia agak yakin dia sudah memiliki gulungan kebangkitan, dia tidak lagi terburu-buru. Saat dia terbang, dia mengingat gulungan yang dia dapatkan dari formasi ilusi 9 putaran domain lotus hitam. Astaga, dengan pikiran, dia mengeluarkannya. Hanya dengan pandangan sekilas, sepertinya tidak ada yang istimewa darinya. Apakah gulungan kebangkitan tersembunyi di dalam kitab khotbah? Lu Zhou bertanya-tanya dengan keras saat dia melayang di antara awan. Setelah memikirkannya sejenak, dia mengumpulkan primal ki-nya dan mengirim seutas kesadarannya ke dalam gulungan itu. Apa itu Dao? Itu semua omong kosong. Petik 2, petik 2. Itu suara yang familiar lagi. Lu Zhou menggerakkan kesadarannya di dalam gulungan itu. Seolah-olah dia telah memasuki dunia baru. Kegelapan menyerupai waktu sebelum fajar menyingsing, dan kekuatan surga samar-samar meresapi langit berbintang. Hegemon suatu wilayah dapat mengendalikan seluruh dunia. Lu Zhou mendengar suara yang familiar itu lagi. Kekuatan mistik, lukisan, tanaman, pohon, bunga, dunia. Hidup adalah kematian, kematian adalah kehidupan. Lu Zhou. Dunia di dalam gulungan itu terdistorsi, dan kekuatan tarik yang menakutkan menarik kesadaran Lu Zhou. Kemudian, Lu Zhou mendengar teriakan marah. Bertobatlah, dan kamu akan diselamatkan. Suara lain terdengar. Apa itu Tao? Apa itu setan? Menyesali. Omong kosong *T. Astaga, ketika Lu Zhou merasakan kekuatan tarikan semakin kuat, dia menarik kesadarannya. Proses penarikan kesadarannya menyebabkan gangguan pada primal ki-nya, dan pada gilirannya, menyebabkan dia jatuh dari langit. Setelah jatuh sekitar 1000 kaki,
dia akhirnya berhasil menstabilkan dirinya. Sungguh kekuatan yang kuat, gumam Lu Zhou sambil melihat gulungan di tangannya. Mungkinkah ini teknik rahasia yang ingin diberikan Lu Tiantong kepada dunia? Namun, Lu Zhou dengan cepat menggelengkan kepalanya, membuang ide ini. Lagi pula, bukan hanya suara Lu Tiantong yang dia dengar. Itu terlalu dini untuk sampai pada kesimpulan. Lu Tiantong adalah legenda setelah mendominasi domain Lotus Hitam 30.000 tahun yang lalu. Namun, dia akhirnya menghilang. Meskipun energi dari kitab khotbah telah diserap oleh tulisan surgawi, energi yang tersisa masih agak luar biasa. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Mirip dengan sebelumnya, dia memiliki terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Lupakan. Mari kita kembali untuk saat ini. Lu Zhou menyingkirkan khotbah kitab suci. Dia akan merenungkan masalah ini nanti. Bagaimanapun, Si Wuya sekarang dalam kondisi kritis. Saat Lu Zhou hendak pergi, banyak pembudidaya muncul di selatan dan utara. Kemudian, sebuah suara terdengar di udara. Tolong tinggal. Bab 1407, Murid Tidak Berbakti. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Lu Zhou mengabaikan para pendatang baru. Hanya karena kamu memintaku untuk tinggal, aku harus tinggal. Lu Zhou melintas dan muncul ribuan kaki jauhnya. Ketika dia melirik ke belakang, dia melihat dua sosok, satu dari selatan dan satu dari utara, mengikutinya. Mereka tampaknya adalah Tuan Yang Mulia. Lu Zhou menunggu sebentar. Ketika mereka mendekat, dia melihat mereka mengenakan jubah hijau. Kultivator Parubaya di langit selatan menangkupkan tinjunya pada Lu Zhou dan berkata, "Salam, Senior Lu." Kemudian, seorang kultivator yang relatif lebih muda terbang dari utara dan juga mengepalkan tinjunya ke arah Lu Zhou. "Salam, Senior Lu." Lu Zhou penasaran. Bagaimana mereka tahu nama keluarganya adalah Lu? Dia bertanya, "Apakah Anda mengenal saya?" "Saya Liang Yufeng, murid kedua Sein Chen." "Saya Yuntong Qiao, murid keempat Sein Chen." Lu Zhou akhirnya mengerti. Pelayan Chen Fu pasti telah memberitahu mereka tentang kunjungannya. Liang Yufeng buru-buru berkata, "Aku tidak bermaksud menghentikanmu, Senior Lu. Saya benar-benar ingin mengungkapkan bakti saya kepada tuan saya tetapi tuan saya selalu dalam pengasingan." Lu Zhou mengerutkan kening. "Jika kamu ingin menunjukkan baktimu kepada tuanmu, maka kamu harus mencarinya. Kenapa kau datang mencariku?" Liang Yufeng berkata dengan ekspresi tak berdaya, "Tuanku keras kepala dan tidak mau melihat kita." "Senior tua, bagaimana kesehatan tuanku?" Petik 2. Jantung Lu Zhou berdetak kencang. Apakah sesederhana menanyakan kesehatan Chen Fu? Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak mengerti implikasi di balik kata-kata ini, tetapi dia tahu Chen Fu mendekati akhir hidupnya. Pada akhirnya, dia berkata, "Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan?" "Hah? Kamu harus mencari tuanmu. Selamat tinggal." Seperti kata pepatah, hati seseorang bisa dilihat di wajahnya. Duo itu sepertinya bukan murid yang baik. Sebagai perbandingan, Lu Zhou lebih menyukai murid seperti murid kedelapannya. Meskipun Zhu Honggong tampak seperti orang awam, dia memiliki hati yang baik dan memperlakukan sesama muridnya dengan baik. Karakter Zhu Honggong melampaui kultivasinya. Pada saat ini, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan muncul di belakang Liang Yufeng dan Yuntong Qiao dari utara dan selatan. Ada lebih dari 10.000 dari mereka. Liang Yufeng menangkupkan tinjunya lagi dan berkata, "Senior, tidak peduli apa, aku harus meminta bantuanmu. Jika saya punya pilihan, saya tidak akan datang ke sini." Lu Zhou sedikit marah dengan kata-kata Liang Yufeng. Dia memikirkan penampilan keriput Chen Fu dan merasakan sedikit empati. Dia berkata dengan nada mencela, "Murid yang tidak berbakti, karena tuanmu tidak mau melihatmu, kamu pasti telah melakukan sesuatu yang salah. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini." Lu Zhou mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Apakah kalian berdua menunggu Chen Fu mati?" Petik 2, petik 2. Mata Liang Yufeng dan Yuntong Qiao melebar karena terkejut. Ketika keterkejutan Liang Yufeng digantikan oleh kemarahan, dia berkata, "Senior, saya menghormati Anda sebagai tamu tuanku, tetapi itu tidak berarti Anda dapat berbicara dengan kasar." Yuntong Qiao berkata sambil tersenyum, "Tamu adalah tamu. Namun, menurut aturan Great Han, orang luar harus dipenggal. Jika bukan karena tuanku, kamu tidak akan bisa pergi."
Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tidak heran Chen Fu tiba-tiba berubah. Duo itu saling memandang, bingung. Lu Zhou berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah. Aku akan memberimu pelajaran atas nama tuanmu. Lu Zhou mengangkat tangannya yang telah dipenuhi dengan kekuatan suci. Kemudian, dia meluncurkan segel palem yang seperti gunung ke arah Liang Yufeng. Kesempurnaan cacat. Liang Yufeng sangat percaya diri. Dia mengangkat tangannya untuk membalas. Sayangnya, sebelum dia bisa meluncurkan segel telapak tangan Lu Zhou merobek ruang dan tiba di depannya hanya dalam sekejap mata. Bang! Liang Yufeng dikirim terbang kembali. Yun Tongqiao melebar karena terkejut. Kemudian, dia melintas, meninggalkan bayangan di belakangnya. Pada saat ini, lebih dari 10.000 pembudidaya bergerak serempak. Jubah hijau mereka mulai berkibar dan bersinar. Lu Zhou melintas di langit dan menekan telapak tangannya ke bawah. Dia menggunakan Divine Power dan Hourglass of Time secara bersamaan. Membekukan. Seberkas cahaya, dipenuhi dengan kekuatan suci, melesat ke segala arah dari jam pasir, menyapu lebih dari 10.000 pembudidaya. Lu Zhou tidak tahu berapa lama efek jam pasir waktu akan bertahan, tetapi dia bisa merasakannya sangat kuat. Dia melesat maju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan bayangan di belakangnya sampai dia menjadi buram dan tidak terlihat. Dalam waktu kurang dari 3 detik, Lu Zhou melepaskan 10.000 segel telapak tangan ke segala arah. Saat efek dari Hourglass of Time memudar. Ledakan. Lebih dari 10.000 pembudidaya, termasuk Yun Tongqiao, dikirim terbang kembali bersamaan sebelum mereka jatuh dari langit. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah memuntahkan darah. Mereka benar-benar tidak mampu menahan serangan. Karena jam pasir waktu, bagi mereka, serangan datang entah dari mana. Pada ketinggian rendah sekitar 1.000 meter jauhnya. Yanmu tercengang ketika melihat adegan ini. Bagaimanapun, dia telah melewati ujian kelahiran keduanya, jadi tidak masalah baginya untuk melihat sejauh itu. Ketika dia melihat sosok satu-satunya, dia berseru kaget, Senior Lu. Kemudian, dia berseru lagi, semakin terkejut, Liang Yufeng. Yun Tongqiao. Yanmu ingat bagaimana Lu Zhou benar-benar mengabaikan Hua Yin, murid pertama Chen Fu, dan bagaimana Lu Zhou dengan sempurna menghindari 3 gerakan dari Chen Fu. Sekarang, Liang Yufeng dan Yun Tongqiao bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Lu Zhou. Kemudian, ketika dia mengingat perubahan sikap Chen Fu yang tiba-tiba, kesadaran akhirnya muncul di benaknya. Aku mengerti sekarang. Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Pak, Yanmu menamparkan dirinya sendiri saat dia mengutuk dirinya sendiri dengan marah, Yanmu. Bagaimanapun, Anda adalah master sekte dari sekte matahari terbenam. Mengapa Anda tidak memiliki mata yang tajam? Bagaimana Anda bisa begitu kacau dan bodoh hanya karena Anda bertemu dengan orang suci? Tembakan besar seperti itu ada di sebelah Anda, namun, Anda tidak mengetahuinya. Betapa bodohnya kamu. Di hati Yanmu sekarang, status Lu Zhou telah dinaikkan ke tingkat yang sama dengan Chen Fu. Lu Zhou menatap semua orang dari langit. Liang Yufeng dan Yun Tongqiao menatap Lu Zhou yang tinggi dan perkasa dengan kaget. Duo ini dengan cepat menyimpulkan bahwa Lu Zhou adalah guru mulia agung dengan relik suci. Dengan kombinasi ini, Lu Zhou sudah sebanding dengan Sein yang lebih rendah. Lu Zhou berkata, Chen Fu telah hidup begitu lama, apakah kamu benar-benar berpikir dia tidak tahu apa yang kalian berdua pikirkan? Duo itu tampak malu. Lu Zhou melanjutkan berkata, karena Chen Fu, aku akan mengampuni nyawamu. Saya juga akan memberi Anda nasihat. Petik 2. Liang Yufeng dan Yun Tongqiao sekarang lebih berperilaku baik. Mereka menangkupkan tinju mereka bersama-sama di Lu Zhou. Senior, tolong bicara. Perlakukan satu sama lain dengan tulus, kata Lu Zhou. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Dengan itu, White Zat terbang dari awan jauh ke sisi Lu Zhou. Itu menurunkan tubuhnya agar Lu Zhou bisa naik. Bagaimana mungkin seseorang yang menjinakkan White Zat menjadi sederhana? Liang Yufeng dan Tong Yun Xiao menyaksikan dengan kaget saat Lu Zhou pergi. Pada saat yang sama, Yanmu, yang telah sadar kembali, mengejar Lu Zhou dengan sekuat tenaga sambil berteriak, Senior Lu. Tunggu aku. Sayangnya, sudah terlambat. Lu Zhou sudah menghilang ke awan. Sementara itu, Liang Yufeng dan Yun Tongqiao saling memandang dan menghela nafas berat.
Perlakukan satu sama lain dengan tulus. Bab 1408, Penghormatan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Apakah aku tidak cukup tulus? Liang Yufeng bingung. Yun Tongqiao berkata, saya selalu tulus untuk menguasai bahwa saya bahkan akan menggali hati saya untuknya. Liang Yufeng memandang Yun Tongqiao dengan aneh dan berkata, Old keempat, aku khawatir jika kamu menggali hatimu, kamu akan menemukan bahwa itu hitam. Kakak kedua, mengapa kamu mempersulitku ketika kita berdua berada di kapal yang sama? Duo itu menghela nafas dan menatap bawahan mereka yang jatuh. Dari mana dia datang? Bagaimana dia begitu kuat? Liang Yufeng berkata sambil mengusap dadanya. Bahkan sekarang, rasa sakit itu masih terasa. Itu tidak terlalu jelas, tetapi ada warna biru samar dalam energi emasnya. Saya pikir itu seharusnya berasal dari relik sucinya. Seorang guru yang mulia benar-benar kuat, kata Yun Tongqiao. Kemudian, dia menghela nafas sebelum melanjutkan, kami sudah terlalu lama terisolasi dari dunia luar. Mungkin, kita sudah lama tertinggal dalam debu. Tuan memiliki perjanjian dengan Great Void sehingga dia tidak bisa pergi. Namun, kesepakatan tidak menghentikan kami untuk pergi. Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan baik. Jika kita tidak keluar, orang lain akan tetap masuk. Masalah hari ini adalah contoh yang baik. Kita tidak bisa menunggu sampai kita diserang. Pada saat itu, kami hanya akan menyesalinya, kata Liang Yufeng. Kakak senior kedua benar. Apalagi, jika sesuatu terjadi pada Liang Yufeng segera membungkam Yun Tongqiao. Ekspresinya serius saat dia melihat ke kiri dan ke kanan dan melihat Yanmu, master sekte dari sekte matahari terbenam, terbang melewatinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, jangan bicara omong kosong. Yu Tongqiao mengangguk. Yanmu tidak bisa mengejar Lu Zhou sehingga dia hanya bisa berbalik dengan sedih. Pada saat ini, Liang Yufeng menukik dan bertanya, siapa kamu? Yanmu menjawab, salam, Tuan kedua. Saya Yanmu, master sekte dari sekte matahari terbenam. Apakah kamu akrab dengan senior tua itu? Yanmu benar-benar ingin membusungkan dadanya dan berkata bahwa dia mengenal Lu Zhou. Namun, ketika dia mengingat bagaimana Lu Zhou telah mengirim Liang Yufeng dan Yun Tongqiao terbang hanya dengan satu gerakan sebelumnya, dia khawatir dia harus menanggung beban hubungannya dengan Lu Zhou. Karenanya, dia berkata tanpa ekspresi, tidak, saya tidak akrab dengannya. Lalu, mengapa kamu memanggilnya dan mengejarnya jika kamu tidak mengenalnya? Liang Yufeng berkata dengan suara yang dalam. Yanmu. Melihat Yanmu linglung, Yun Tongqiao berkata, kamu masih belum pergi. Yanmu ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia berbalik dan pergi. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Liang Yufeng menghela nafas. Saya tidak mengharapkan tembakan besar muncul di dunia luar. Aku hanya takut ada lebih dari satu, kata Yun Tongqiao. Petik 2, petik 2. Sudah lama sejak orang-orang dari domain Lotus Kembar berkelana keluar. Setiap kekuatan dan kultivator di Great Han mematuhi aturan Sein. Liang Yufeng melihat ke arah tempat Lu Zhou pergi dan berkata, jalan rahasia masih ada di sana. Kakak kedua, tolong jangan, kata Yun Tongqiao. Yah, aku hanya mengatakan, jawab Liang Yufeng. Duo itu menghela nafas lagi. Ketika bawahan mereka akhirnya berkumpul dan terbang ke udara, lebih dari 10.000 orang bergegas menuju Gunung Deu musim gugur dalam keadaan menyesal. Pada saat yang sama, ketika Qin Naihe melihat lorong rahasia menyala dari jauh, dia segera bergegas dari pohon layu di kejauhan. Seperti yang diharapkan, dia melihat Lu Zhou dan White Zat berdiri di lorong rahasia. Dia memanggil, Tuan Pavilion. Lu Zhou mengangguk sebelum dia bertanya, apakah ada kelainan di sekitar sini selama beberapa hari terakhir? Qin Naihe menggelengkan kepalanya. Semuanya normal. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Pavilion, apakah Anda berhasil bertemu orang suci? Lu Zhou menjawab, Chen Fu dapat dianggap sebagai seseorang yang tahu bagaimana membedakan yang benar dan yang salah. Saya menemukan gulungan kebangkitan. Qin Naihe sangat gembira setelah mendengar ini. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, Tuan. Ketujuh diselamatkan. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu dini untuk mengatakannya.
Kami masih perlu mencari cara untuk menggunakan gulir kebangkitan. Saat ini, Lu Zhou benar-benar tidak tahu bagaimana menggunakan gulungan kebangkitan untuk menghidupkan orang mati. Selain itu, Chen Fu juga mengatakan bahwa menggunakan gulungan itu akan menimbulkan murka surga. Karena dia tidak tahu seperti apa murka surga, dia tidak bisa bertindak gegabah. Ini adalah masalah hidup atau mati. Yang terbaik adalah berhati-hati dalam hal ini. Itu benar-benar lebih sulit untuk menyelamatkan seseorang daripada membunuh seseorang. Lu Zhou dan Qin Naihe beristirahat sebentar di tanah hilang dari domain Lotus Hijau sebelum mereka pergi ke aula pelatihan selatan klan Qin. Pada malam hari, Lu Zhou dan Qin Naihe akhirnya tiba di luar aula pelatihan selatan. Yuan Lang melaporkan kedatangan keduanya ke Qin Renyu, dan Qin Renyu secara pribadi terbang untuk menyambut Lu Zhou setelah menerima kabar baik. Qin Renyu berseru dengan gembira, "Kakak Lu, aku akan tinggal di sini selama 1 malam," kata Lu Zhou. "Saudara Lu, tidak perlu terlalu sopan. Apalagi 1 malam, kamu bisa tinggal di sini sesering yang kamu mau." Petik 2. Terima kasih. Setelah memasuki aula pelatihan, Lu Zhou mengobrol dengan Qin Renyu sementara Qin Naihe dan yang lainnya berdiri dengan hormat di samping. Qin Renyu bertanya, "Saudara Lu, apakah Anda bertemu orang suci? Apakah pertemuan itu berjalan dengan baik?" Mereka semua ingin tahu tentang Sein. Lu Zhou mengangguk sedikit. "Itu berjalan dengan baik. Chen Fu tidak sedingin atau arogan seperti yang saya bayangkan." Qin Renyu mengungkapkan ekspresi kekaguman saat dia berkata, "Sayang sekali saya tidak bisa melihat orang suci." "Kamu sangat mengagumi Sein?" Lu Zhou bertanya. Qin Renyu bereaksi dengan cepat. Dia pikir dia mendeteksi sedikit kecemburuan sehingga dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Tidak, tidak, tidak. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekagumanku pada saudara Lu. Meskipun dia seorang suci, mengingat persaudaraan kita, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saudara Lu?" "Lu Zhou, kau terlalu memikirkan banyak hal. Jika Anda ingin bertemu dengannya, saya akan membawa Anda menemuinya lain kali," kata Lu Zhou. Qin Renyu sangat terkejut. Dia berseru, "Benarkah?" Lu Zhou mencurigai Qin Renyu sebagai penggemar berat Chen Fu. Qin Renyu menyadari bahwa dia sedikit kehilangan ketenangannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru yang mulia. Di masa lalu, dia adalah salah satu dari 4 yang mulia dari wilayah Teratai Hijau, dan sekarang, dia adalah salah satu dari 2 yang mulia di wilayah Teratai Hijau. Statusnya tidak buruk, dan dia memiliki banyak pendukung. Bagaimana dia bisa kehilangan ketenangannya? Lu Zhou memandang Qin Renyu dengan tatapan teliti yang sepertinya mengatakan bahwa Qin Renyu adalah penggemar berat yang tidak bisa diselamatkan. Qin Renyu merasa lebih malu. Dia buru-buru berkata, "Sudah larut. Saya tidak akan mengganggu istirahat saudara Lu jadi saya akan pergi dulu." Petik 2. Sejak Qin Renyu pergi, yang lain secara alami juga pergi. Setelah meninggalkan aula pelatihan selatan, Qin Renyu melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi orang suci itu masih hidup. Yuan Lang berkata dengan suara rendah, "Tuan yang mulia, orang suci dikatakan dapat hidup selama 100.000 tahun. Sein Chen Fu telah ada selama sekitar 100.000 tahun, bukan? Apakah ini berarti dia telah memiliki terobosan lain?" Petik 2. Yah, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. The Great Void tidak pernah bertindak melawan domain Lotus Kembar. Mungkin saja mereka waspada terhadap Sein Chen, kata Qin Renyu sambil menghela nafas. Bagaimanapun, saya merasa seperti bencana besar akan datang. Tuan yang mulia, tidak perlu khawatir. Tidak peduli apa, kita semua akan bersama klan Qin sampai kematian kita, kata Yuan Lang. Qin Renyu mengangguk dan berkata, saya harap saya terlalu banyak berpikir. Tidak peduli apa, kita harus terus membangun hubungan yang baik dengan Evil Sky Pavilion. Terus membangun hubungan yang baik. Yuan Lang menggaruk kepalanya. Apakah dia belum membangun hubungan yang baik dengan Evil Sky Pavilion? Dia benar-benar tidak tahu bagaimana melangkah lebih jauh. Qin Renyu berkata, jika perlu, 49 pendekar pedang harus mengunjungi pavilion langit jahat untuk membantu. Dimengerti? Kata Yuan Lang, omong-omong, sebelumnya, Tuan keempat ingin merekrut kami, tetapi saya menolak. 49 pendekar pedang dapat melakukan segalanya untuk membantu pavilion langit jahat, tetapi kami tidak akan pernah mengkhianati klan Qin. Qin Renyu sedikit terkejut. Itu terjadi. Ya.
Jika itu terjadi lagi, Yuan Lang buru-buru menyela, jelas gugup, jangan khawatir, Yang Mulia. Tidak akan ada waktu berikutnya. Aku bermaksud mengatakan jika itu terjadi lagi, jangan lupakan aku, kata Qin Renyu sebelum dia pergi. Yuan Lang, dini hari berikutnya, Lu Zhou mengendarai White Zat saat dia dan Qin Naihe terbang ke jalan rahasia yang akan membawa mereka kembali. Qin Renyu, 49 pendekar pedang, dan para murid keluar untuk mengantar mereka pergi. Pengiriman besar ini membingungkan Lu Zhou. Saat tatapannya menyapu semua orang, dia bertanya, Qin Renyu, apa yang terjadi? Qin Renyu menjawab, murid klan Qin mengagumi saudara Lu dan ingin melihat saudara Lu lebih lama. Saya harap saudara Lu tidak keberatan dengan ini. Petik 2. Lu Zhou mengangguk, tidak terkejut dengan kata-kata Chen Fu. Bagaimanapun, dia jauh lebih bersemangat dan mengesankan daripada Chen Fu. Selain itu, Paviliun Langit Jahat juga terkenal. Itu normal bagi orang untuk menghormatinya. Baiklah, aku pergi, kata Lu Zhou dengan lambaian lengan bajunya sebelum dia melangkah ke lorong rahasia. Qin Renyu memanggil, 49 pendekar pedang. Perintah Anda, Yang Mulia. 49 pendekar pedang melangkah maju serempak. Kirim saudara Lu pergi. Dipahami. Kemudian, 49 pendekar pedang melangkah ke lorong rahasia juga. Lu Zhou. Qin Renyu mengangguk dan berkata, untungnya, lorong rahasia ini besar. Yuan Lang berdiri di depan dan berkata dengan wajah datar, jangan khawatir, Yang Mulia. Kami pasti akan mengawal senior Lu kembali ke Evil Sky Pavilion dengan selamat. Pengawal, aman. Lu Zhou merasa itu agak ramai dan hendak mengatakan sesuatu ketika Yuan Lang mengaktifkan bagian rahasia dan berkata, Pavilion Tuan Lu, tolong jaga kami. Bab 1409, Kematian. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Lu Zhou dan 49 pendekar pedang kembali ke wilayah teratai emas melalui lorong rahasia besar. Langit di wilayah teratai emas masih gelap. Cuaca selalu berubah, dan binatang buas yang ganas mendatangkan malapetaka di mana-mana. Mayat juga berserakan di tanah. Beberapa bangkai binatang buas dimutilasi setelah manusia mengambil jantung kehidupan mereka. Lu Zhou memimpin saat mereka kembali ke Evil Sky Pavilion. Hampir tengah hari ketika mereka tiba di Evil Sky Pavilion. Yuan Lang melihat sekeliling dari puncak gunung Golden Court dan mengangguk sambil berkata, dipenuhi dengan pujian, saya tidak menyangka Pavilion Langit Jahat begitu tenang dan elegan. Ini jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Qin Naihe. Petik 2, petik 2. Dengan ketidakseimbangan, bangkai binatang buas berserakan di tanah. Terjadi perkelahian di mana-mana. Cuaca tidak dapat diprediksi dan suram. Di mana itu tenang dan elegan. Qin Naihe berpikir bahwa keterampilan sanjungan Yuan Lang tidak normal. Ketika semua orang mengetahui kembalinya Lu Zhou, mereka berkumpul di depan aula utama. Selamat datang kembali, Master Pavilion. Setelah menyapa Lu Zhou, orang-orang dari Evil Sky Pavilion memandang 49 pendekar pedang dengan bingung. Qin Naihe memimpin untuk mengatakan, ini adalah 49 pendekar pedang yang mulia Tuan Qin. Mereka semua adalah pendekar pedang yang terampil dan datang untuk membantu Pavilion Master. Semua orang mengangguk. Yuan Lang menyenggol Qin Naihe dengan sikunya dan berkata, aku benar-benar iri padamu. Qin Naihe bertanya dengan suara rendah, apakah kamu tidak takut Yang Mulia Tuan Qin akan marah dengan kata-kata ini? Tuan Qin yang terhormat telah mengatakan bahwa jika Pavilion Langit Jahat mencoba merekrut saya tidak boleh melupakan dia, jawab Yuan Lang. Qin Naihe. Di masa lalu, Qin Naihe mengira dia telah melompat ke dalam lubang, tetapi sepertinya bukan itu masalahnya. Dia benar-benar beruntung bahwa dia bahkan tidak berbuat banyak tetapi berhasil menemukan kesempatan emas. Lu Zhou menyapu pandangannya ke semua orang. Selain Duan Museng, Zhao Yue, Zhu Honggong, dan Rune Master, Zhao Fu, semua orang hadir. Baiklah, kalian bisa saling mengenal, kata Lu Zhou. Kemudian, dia berkata kepada Ye Tianxin, bawa aku ke ketujuh tua. Tanda seru kurung tutup. Ye Tianxin membungkuk. Ya, setelah Lu Zhou dan Ye Tianxin berjalan ke Pavilion Selatan, Qin Naihe melanjutkan perkenalan. Dia berkata, ini adalah 4 tetua dari Pavilion Langit Jahat. Pavilion Selatan. Lu Zhou tidak segera masuk. Sebaliknya, dia menatap Ye Tianxian.
Dia telah memintanya untuk membawanya ke sini karena dia menemukan bahwa basis kultivasinya telah meningkat pesat. Dia berkata, basis kultivasi Anda telah meningkat pesat. Ye Tianxin berkata dengan gembira, terima kasih atas pujian Anda, Tuan. Saya masih harus bekerja lebih keras. Berkultivasi di aula pelatihan Lan Xie di Menara Putih bermanfaat bagimu. Selama waktumu di Dewan Menara Putih, apakah Lan Xie melakukan gerakan yang tidak biasa? Lu Zhou bertanya. Karena insiden di Gunung Halkyon, Lu Zhou harus berhati-hati. Ye Tianxin juga sangat penasaran setelah mendengar tentang apa yang terjadi pada Si Wuya. Dia berkata, tidak ada gerakan aneh dari Tower Master Lan. Namun, saya cukup penasaran. Sebelumnya, burung Halkyon telah membantu kami, jadi mengapa begitu kejam terhadap saudara junior ketujuh? Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, hati manusia sulit diprediksi. Ini juga mengapa aku memanggilmu kembali. Petik 2. Saya mengerti. Meskipun Lan Xie tampaknya tidak memiliki hubungan yang buruk dengan mereka, tidak ada yang tahu apakah dia menyembunyikan motif tersembunyi. Ye Tianxin berkata, masih penasaran, saya tidak mengerti mengapa Tower Master Lan akan mengekspos dirinya saat ini jika dia menyembunyikan motif tersembunyi. Dia seharusnya tahu tentang Ling Guang, kan? Apa alasan dia harus membunuh saudara junior ketujuh? Petik 2. Lu Zhou tetap diam. Ini adalah pertanyaan tanpa jawaban. Pada akhirnya, dia hanya berkata, hanya Lan Xie yang memiliki jawaban untuk pertanyaan ini. Ye Tianxin mengangguk dengan hormat. Lu Zhou bertanya lagi, mengubah topik, berapa banyak bagan kelahiran yang kamu miliki sekarang? Saya sedikit beruntung. Dewan Menara Putih telah memberi saya aliran kehidupan yang tak ada habisnya. Saya sekarang memiliki 8 grafik kelahiran. Lu Zhou mengangguk dan tidak melanjutkan berbicara. Dia berjalan ke paviliun. Di dalam sebuah ruangan di paviliun selatan. Si Wuya berbaring di tempat tidur, tidak bergerak. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Pada hari-hari ketika Tuan pergi, saudara senior dan yang lainnya bergiliran menjaga saudara junior ketujuh. Tapi, Ye Tianxin ragu-ragu untuk menyelesaikan kata-katanya. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, kata Lu Zhou. Apalagi orang-orang dari Evil Sky Pavilion, bahkan Lu Zhou sendiri tidak yakin apakah Resurrection Scroll benar-benar bisa menyelamatkan Si Wuya. Pada saat ini, Lu Zhou mengerahkan kekuatan sucinya dan mendorong teratai ke arah Si Wuya. Energi vitalitas dari Lotus menyapu ke arah Si Wuya. Pada saat yang sama, Lu Zhou memeriksa kondisi Si Wuya juga. Meskipun jantungnya berdetak, 8 meridian luar biasa miliknya sekarang terhalang. Tidak hanya tidak ada kekuatan hidup, tetapi aura kematian juga semakin kuat. Dengan itu, jika dilihat dengan ama, kulitnya sudah menjadi sedikit pucat. Lu Zhou mengeluarkan keramik berlapis ungu dan meninggalkannya di sebelah Si Wuya. Karena menyimpan energi yang membekukan, mungkin, itu akan berguna. Kemudian, dia menghela nafas dan meninggalkan ruangan. Di mana Jiang Aijian? Lu Zhou bertanya. Tuan Pulau Huang dan Nona Jinyi membawanya kembali ke Penglai. Dia memiliki energi dalam dirinya sehingga Penglai adalah tempat yang cocok untuknya memulihkan diri. Dia memiliki energi dalam dirinya. Lu Zhou terkejut. Seharusnya energi darah yang menyelamatkannya, kata Ye Tianxin, aku juga tidak yakin. Lu Zhou mengangguk. Karena Jiang Aijian baik-baik saja, dia akan membiarkannya untuk saat ini. Ye Tianxin bertanya, Tuan, bisakah saudara muda ketujuh diselamatkan? Saya tidak yakin, jawab Lu Zhou jujur. Petik 2, petik 2. Kamu boleh pergi, kata Lu Zhou. Ya, Ye Tianxin membungkuk dan pergi. Hanya dengan sekejap, Lu Zhou kembali ke paviliun timur. Ye Tianxin tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia kembali ke kamar dan memeriksa denyut nadi Si Wuya. Tidak peduli berapa kali dia memeriksa, denyut nadinya hanya berbicara tentang kematiannya yang akan datang. Ekspresi Ye Tianxin adalah salah satu kesedihan saat dia melangkah mundur. Dia menghela nafas tanpa daya sebelum berkata dengan suara lembut, saudara muda ketujuh, saya harap Anda akan menjadi orang biasa di kehidupan Anda selanjutnya. Setelah itu, dia menekan emosi rumit di hatinya, mengumpulkan pikirannya yang berantakan, dan meninggalkan paviliun selatan. Di paviliun timur, Lu Zhou mengeluarkan pilar ketidakkekalan dan menekannya ke tanah. Dia menyesuaikan jangkauannya sampai efeknya hanya menutupi paviliun timur.
Tanpa keramik berlapis ungu, aku hanya bisa mengandalkanmu. Ada dua hal yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Salah satunya adalah untuk mengetahui rahasia dari Resurrection Scroll, dan yang lainnya adalah untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat sehingga dia akan mampu menghadapi konsekuensi dari penggunaan Resurrection Scroll. Menurutnya, Divine Power tidak ada taranya. Mungkin, itu akan dapat membantunya mengatasi masalahnya. Lu Zhou memikirkannya sejenak sebelum dia meningkatkan kecepatan sirkulasi pilar ketidakkekalan menjadi 1000 kali lebih cepat. Meskipun umur itu penting, sekarang bukan waktunya untuk menyelamatkan tahun-tahun hidupnya. Dia memeriksa umurnya. Sisa umur, 1.0387, 509, 28.458 tahun. Dia memiliki umur yang cukup untuk berkultivasi. Selanjutnya, dia mengeluarkan gulungan kebangkitan dan membuka gulungannya. Kemudian, dia menekan tangannya ke bawah dan mengirimkan seutas kesadarannya keluar. Hanya dalam sekejap mata, dia menemukan dirinya di tempat yang gelap dan menindas. Dia tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Di mana saya? Lu Zhou melihat sekeliling. Karena dia tidak bisa melihat apa-apa, dia menggunakan kemampuan Netherwolf King. Dengan itu, dia melihat gelombang air laut ke segala arah. Aku di bawah air. Air laut bergejolak dengan cepat. Sepertinya tubuhnya tidak terkendali saat dia hanyut oleh arus, hanyut bola-balik di laut. Segera setelah itu, arus menariknya ke bawah. Itu seperti ketika dia melompat ke jurang ke gua mistik air hitam. Kegelapan tanpa akhir menekannya, itu benar-benar menindas. Apa itu hidup? Apa itu kematian? Apakah hidup itu terang, dan apakah kematian itu kegelapan? Sebuah suara yang dalam bergema di telinganya. Lu Zhou bertanya-tanya dalam hati, apakah dia yang tidak suci? Pemilik suara itu sepertinya tidak mendengar Lu Zhou dan terus berkata, mereka yang mati saat melakukan yang terbaik adalah orang benar. Mereka yang mencoba membelenggu orang mati ke bumi tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Semangat dan kebijaksanaan bawaan itu abadi. Lu Zhou mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu berbicara denganku? Sayangnya, dalam kegelapan, hanya ada keheningan. Bab 1410, Batu Merit. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Tunjukkan dirimu. Lu Zhou berkata sambil mengangkat suaranya. Suaranya bergema untuk waktu yang lama dalam kegelapan, tetapi tidak ada jawaban. Dasar laut. Lu Zhou cukup yakin dia seharusnya berada di bawah air. Namun, dia bingung. Kenapa dia ada di sini? Dia bertanya-tanya apakah ada rune teleportasi di gulungan itu. Namun, dia tidak merasakan diteleportasi sama sekali. Lu Zhou terus mengamati sekelilingnya. Guyuran. Sebuah benda besar memotong air. Binatang buas. Lu Zhou sedikit tenggelam sebelum dia meluncurkan segel telapak tangan. Tidak ada cahaya dari segel telapak tangan, dan itu menghilang hanya dalam sekejap. Kesadaran muncul di Lu Zhou. Aku seharusnya tahu itu hanya kesadaranku yang memasuki dunia dalam gulungan itu. Dia melihat tubuh besar binatang buas itu setidaknya 10.000 kaki panjangnya. Saat bergerak, air laut bergejolak. Untuk menguji teorinya, dia tetap tidak bergerak di posisinya. Setelah beberapa saat, seekor binatang buas yang lebih kecil berenang mendekat. Kemudian, ia berenang melalui tubuh Lu Zhou yang dalam bentuk inkorporeal. Seperti yang diharapkan, Lu Zhou masih bertanya-tanya tentang rahasia yang tersembunyi di gulungan itu ketika suara yang dalam itu terdengar lagi di telinganya. Tidak ada yang bisa hidup selamanya. Tidak ada yang bisa hidup selamanya. Setelah itu, ada ledakan tawa. Suara itu semakin lama semakin jauh sampai menghilang sepenuhnya. Tidak ada yang bisa hidup selamanya. Lu Zhou teringat gulungan yang ditinggalkan Jiang Wengsu. Di gulungan itu, ada kalimat, tidak ada yang bisa hidup selamanya. Tidak mungkin. Apakah Jiang Wengsu proyeksi yang ditinggalkan oleh yang tidak suci di wilayah teratai emas? Setelah beberapa saat, Lu Zhou menggelengkan kepalanya, menolak teori ini. Jika itu benar, dia akan merasa sangat jijik. Dia benar-benar memiliki kesan buruk tentang Jiang Wengsu. Jiang Wengsu berperilaku seperti seorang tiran di wilayah teratai emas selama bertahun-tahun, dan dia adalah dalang yang tersembunyi di balik layar saat dia menarik talinya. Jika Jiang Wengsu adalah proyeksi dari yang tidak suci, bukankah itu berarti bahwa harta yang dia peroleh seperti jam pasir dan kotak brokat yang dia peroleh di makam Kaisar Emeritus harus dibuang?
Namun, Lu Zhou berpikir itu tidak mungkin. Jiang Wangsu adalah seorang konservatif dan suka berpegang pada cara lama. Yang tidak suci disebut yang tidak suci dan iblis karena dia telah mempelajari mata pelajaran yang tidak lazim dan menciptakan jalur kultivasi baru. Lu Zhou mengumpulkan pikirannya sebelum dia membiarkan dirinya tenggelam lebih dalam. Karena ini hanya kesadarannya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pada saat ini, dia melihat cahaya keemasan samar dari kedalaman laut. Setelah beberapa saat, dia melihat bahwa itu berasal dari kotak emas persegi. Tanda seru kurung tutup. Lu Zhou sangat senang karena dia menemukan titik terang di kegelapan yang tak berujung. Dia terus tenggelam. Dia tidak tahu berapa lama dia tenggelam, tetapi dia melihat binatang laut yang besar. Mereka secara alami tidak bisa menyakitinya. Tiba-tiba, jangan sentuh itu. Sebuah suara terdengar dari kegelapan. Lu Zhou berbalik dan meluncurkan segel telapak tangan ke dalam kegelapan. Siapa ini? Ketakutan lahir dari kegelapan. Dasar lautnya gelap, membuat Lu Zhou agak tegang dan gelisah. Lu Zhou menarik napas dalam-dalam dan melihat kotak emas 3 dimensi persegi di bawah. Setiap sisi kotak memiliki 9 kotak kecil. Ada surat emas berkilauan yang terukir di setiap kotak kecil. Beberapa surat mengejak kata yang menarik perhatian Lu Zhou. Batu penghargaan. Lu Zhou bertanya dengan keras, apa ini? Yang paling penting, apa hubungannya dengan belenggu surga dan bumi atau kehidupan abadi? Dia tidak bisa menebaknya sama sekali. Pada saat yang sama, Little Yuaner dan Kon saling memandang dengan gentar di luar paviliun timur. Apakah Tuan baik-baik saja? Yuan kecil bergumam. Aku juga tidak tahu, jawab Kon. Yuan kecil menggaruk kepalanya. Kenapa dia terus mengatakan hal-hal yang tidak kita mengerti? Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari paviliun timur. Tunjukkan dirimu, yang tidak suci. Little Yuaner terdiam sesaat. Kemudian, dia berkata, lihat, bukankah ini mengejutkan? Guru tidak pernah seperti ini sebelumnya. Kon merentangkan tangannya, menunjukkan ketidakberdayaannya. Dalam hati mereka, Tuan mereka selalu tinggi, perkasa, dan tak kenal takut. Agak aneh baginya untuk berteriak seperti ini. Setelah beberapa saat, Little Yuaner berkata, ayo pergi. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang ini. Baik, Kon langsung setuju. Dengan itu, keduanya bergegas ke belakang gunung. Dalam kegelapan. Pada saat ini, Lu Zhou mengerutkan kening ketika dia menemukan untaian kesadarannya perlahan berasimilasi ke dalam lukisan. Dunia dalam gulungan itu begitu nyata sehingga setiap kali ada gerakan, dia akan bereaksi secara naluriah. Perasaan ini agak tidak nyaman. Ketika dia mencoba untuk lebih dekat ke batu prestasi emas, dia diblokir oleh kekuatan yang tak terlihat. Jangan mendekatinya. Jangan mendekatinya. Lu Zhou bertanya, mengapa? Tidak ada yang bisa hidup selamanya. Tidak ada yang bisa hidup selamanya. Tidak ada yang bisa hidup selamanya. Yang saya inginkan bukanlah hidup yang kekal. Saya hanya ingin menghidupkan kembali orang mati, kata Lu Zhou. Tidak ada yang bisa hidup selamanya. Ini bukan jawaban dari pertanyaan yang dia ajukan. Sepertinya suara ini adalah bagian dari energi sisa yang tersisa di gulungan oleh yang tidak suci. Lu Zhou menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mungkinkah ini bukan gulungan kebangkitan? Namun, Chen Fu tidak perlu berbohong. Selain itu, 30.000 tahun yang lalu, Lu Tiantong adalah satu-satunya yang mendominasi domain teratai hitam. Apa yang salah? Sementara Lu Zhou masih merenungkan masalah ini, batu jasa meledak dengan cahaya, dan sebuah bayangan melesat ke arah batu jasa. Setelah itu, batu jasa meledak dengan kekuatan, menyebabkan laut berguncang. Bayangan itu dikirim terbang kembali segera. Tidak. Kemudian, bayangan itu menghilang, dan batu jasa kembali ke keadaan semula. Apakah adegan yang tersisa dari masa lalu? Lu Zhou mengerutkan kening. Mungkin, itu seperti kristal memori. Ribuan hukum dari Dao dapat digunakan, dimulai dengan yang mulia. Hanya makhluk tertinggi yang dapat membalikkan waktu, dan hanya makhluk tertinggi yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Setelah mendengar ini, Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Hanya makhluk tertinggi yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Astaga, pada saat ini, kesadaran Lu Zhou ditarik kembali dengan paksa. Dunia berputar, dan bintang-bintang bergeser. Kemudian, mata Lu Zhou tiba-tiba terbuka setelah untaian kesadarannya ditarik keluar dari gulungan itu.
Ia merasa seperti baru terbangun dari mimpi. Dia melihat kitab khotbah di depannya dan menemukan bahwa tidak ada perubahan. Apa arti suara dan gambar yang tersisa di gulungan itu? Berdebar, berdebar, berdebar. Langkah kaki tergesa-gesa dan suara mendesak tiba-tiba terdengar dari luar. Tuan, ini buruk. Masuk. Little Yuaner mendorong pintu hingga terbuka dan dengan cemas berkata, kakak senior ketujuh sudah mati. Kakak senior ketujuh sudah mati. Petik 2. Lu Zhou tidak mengatakan apa-apa. Dia segera bangkit, dan hanya dengan sekejap, dia tiba di paviliun selatan. Menguasai. Tuan Paviliun. Semua orang segera memberi jalan bagi Lu Zhou. Ketika Lu Zhou memasuki ruangan, tatapannya langsung tertuju pada Si Wuya. Aura kematian telah sepenuhnya menyelimuti tubuh Si Wuya, namun, karena keramik berlapis ungu, tidak ada bau busuk. Namun, warna kulit Si Wuya telah berubah drastis. Tuan, Anda berkultivasi dalam pengasingan selama 7 hari. Saudara muda ketujuh, dia, Ye Tianxin memulai. Lu Zhou tidak membiarkannya selesai. 7 hari. Semua orang terdiam. Lu Zhou tidak menyangka bahwa 7 hari telah berlalu. Dengan kecepatan sirkulasi yang telah ditingkatkan menjadi 1000 kali lebih cepat, itu berarti dia telah menghabiskan 7000 hari di dalam. Hal besar seperti itu terjadi dalam 7 hari. Hidup dan mati dipertaruhkan, dan semua orang cemas. Manakah dari anggota Paviliun Langit Jahat yang tidak peduli dengan hidup atau mati Si Wuya? Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam, semuanya, keluar. Dipahami. Akhirnya, hanya Lu Zhou yang ada di ruangan itu. Dia menatap Si Wuya dan menghela nafas berat. Ada saat-saat ketika tidak ada jalan untuk kembali dari kesalahan seseorang. Jika apa yang dia dapatkan dari gulungan itu benar, maka, sepertinya dia benar-benar tidak punya cara untuk membangkitkan Si Wuya. Ruangan itu sunyi. Siang diam-diam berubah menjadi malam. Lu Zhou berdiri di kamar dengan tenang. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, dia mulai berbicara pada dirinya sendiri. Hanya makhluk tertinggi yang bisa menghidupkan orang mati. Tidak ada yang bisa saya lakukan, katanya dengan suara lembut. Di dunia ini, tidak ada orang yang bisa menghentikan kehidupan, penuaan, penyakit, dan kematian. Kamu menyelamatkan Jiang Aijian, tetapi kamu kehilangan dirimu sendiri. Apakah Anda menyesal mengoreksi kesalahan Anda? Lupakan. Saya akan menggunakan metode paling utama untuk menyegel Anda. Petik 2. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menerimamu sebagai muridku lagi. Bab 1410, Batu Merit. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Tunjukkan dirimu. Lu Zhou berkata sambil mengangkat suaranya. Suaranya bergema untuk waktu yang lama dalam kegelapan, tetapi tidak ada jawaban. Dasar laut. Lu Zhou cukup yakin dia seharusnya berada di bawah air. Namun, dia bingung. Kenapa dia ada di sini? Dia bertanya-tanya apakah ada rune teleportasi di gulungan itu. Namun, dia tidak merasakan diteleportasi sama sekali. Lu Zhou terus mengamati sekelilingnya. Guyuran. Sebuah benda besar memotong air. Binatang buas. Lu Zhou sedikit tenggelam sebelum dia meluncurkan segel telapak tangan. Tidak ada cahaya dari segel telapak tangan, dan itu menghilang hanya dalam sekejap. Kesadaran muncul di Lu Zhou. Aku seharusnya tahu itu hanya kesadaranku yang memasuki dunia dalam gulungan itu. Dia melihat tubuh besar binatang buas itu setidaknya 10.000 kaki panjangnya. Saat bergerak, air laut bergejolak. Untuk menguji teorinya, dia tetap tidak bergerak di posisinya. Setelah beberapa saat, seekor binatang buas yang lebih kecil berenang mendekat. Kemudian, ia berenang melalui tubuh Lu Zhou yang dalam bentuk inkorporeal. Seperti yang diharapkan, Lu Zhou masih bertanya-tanya tentang rahasia yang tersembunyi di gulungan itu ketika suara yang dalam itu terdengar lagi di telinganya. Tidak ada yang bisa hidup selamanya. Tidak ada yang bisa hidup selamanya. Setelah itu, ada ledakan tawa. Suara itu semakin lama semakin jauh sampai menghilang sepenuhnya. Tidak ada yang bisa hidup selamanya. Lu Zhou teringat gulungan yang ditinggalkan Jiang Wangsu. Di gulungan itu, ada kalimat, tidak ada yang bisa hidup selamanya. Tidak mungkin. Apakah Jiang Wangsu proyeksi yang ditinggalkan oleh yang tidak suci di wilayah teratai emas? Setelah beberapa saat, Lu Zhou menggelengkan kepalanya, menolak teori ini. Jika itu benar, dia akan merasa sangat jijik.
Dia benar-benar memiliki kesan buruk tentang Jiang Wangsu. Jiang Wangsu berperilaku seperti seorang tiran di wilayah teratai emas selama bertahun-tahun, dan dia adalah dalang yang tersembunyi di balik layar saat dia menarik talinya. Jika Jiang Wangsu adalah proyeksi dari yang tidak suci, bukankah itu berarti bahwa harta yang dia peroleh seperti jam pasir dan kotak brokat yang dia peroleh di makam Kaisar Emeritus harus dibuang? Namun, Lu Zhou berpikir itu tidak mungkin. Jiang Wangsu adalah seorang konservatif dan suka berpegang pada cara lama. Yang tidak suci disebut yang tidak suci dan iblis karena dia telah mempelajari mata pelajaran yang tidak lazim dan menciptakan jalur kultivasi baru. Lu Zhou mengumpulkan pikirannya sebelum dia membiarkan dirinya tenggelam lebih dalam. Karena ini hanya kesadarannya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pada saat ini, dia melihat cahaya keemasan samar dari kedalaman laut. Setelah beberapa saat, dia melihat bahwa itu berasal dari kotak emas persegi. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com. Terima kasih. Lu Zhou sangat senang karena dia menemukan titik terang di kegelapan yang tak berujung. Dia terus tenggelam. Dia tidak tahu berapa lama dia tenggelam, tetapi dia melihat binatang laut yang besar. Mereka secara alami tidak bisa menyakitinya. Tiba-tiba, jangan sentuh itu. Sebuah suara terdengar dari kegelapan. Lu Zhou berbalik dan meluncurkan segel telapak tangan ke dalam kegelapan. Siapa ini? Ketakutan lahir dari kegelapan. Dasar lautnya gelap, membuat Lu Zhou agak tegang dan gelisah. Lu Zhou menarik napas dalam-dalam dan melihat kotak emas 3 dimensi persegi di bawah. Setiap sisi kotak memiliki 9 kotak kecil. Ada surat emas berkilauan yang terukir di setiap kotak kecil. Beberapa surat mengeja kata yang menarik perhatian Lu Zhou. Batu penghargaan. Lu Zhou bertanya dengan keras, apa ini? Yang paling penting, apa hubungannya dengan belenggu surga dan bumi atau kehidupan abadi? Dia tidak bisa menebaknya sama sekali. Pada saat yang sama, Little Yuaner dan Kon saling memandang dengan gentar di luar paviliun timur. Apakah Tuan baik-baik saja? Yuan kecil bergumam. Aku juga tidak tahu, jawab Kon. Yuan kecil menggaruk kepalanya. Kenapa dia terus mengatakan hal-hal yang tidak kita mengerti? Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari paviliun timur. Tunjukkan dirimu, yang tidak suci. Little Yuaner terdiam sesaat. Kemudian, dia berkata, lihat, bukankah ini mengejutkan? Guru tidak pernah seperti ini sebelumnya. Kon merentangkan tangannya, menunjukkan ketidakberdayaannya. Dalam hati mereka, tuan mereka selalu tinggi, perkasa, dan tak kenal takut. Agak aneh baginya untuk berteriak seperti ini. Setelah beberapa saat, Little Yuaner berkata, ayo pergi. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang ini. Baik, Kon langsung setuju. Dengan itu, keduanya bergegas ke belakang gunung. Pada saat ini, Lu Zhou mengerutkan kening ketika dia menemukan untaian kesadarannya perlahan berasimilasi ke dalam lukisan. Dunia dalam gulungan itu begitu nyata sehingga setiap kali ada gerakan, dia akan bereaksi secara naluriah. Perasaan ini agak tidak nyaman. Ketika dia mencoba untuk lebih dekat ke batu prestasi emas, dia diblokir oleh kekuatan yang tak terlihat. Jangan mendekatinya. Jangan mendekatinya. Lu Zhou bertanya, mengapa? Tidak ada yang bisa hidup selamanya. Tidak ada yang bisa hidup selamanya. Tidak ada yang bisa hidup selamanya. Yang saya inginkan bukanlah hidup yang kekal. Saya hanya ingin menghidupkan kembali orang mati, kata Lu Zhou. Tidak ada yang bisa hidup selamanya. Ini bukan jawaban dari pertanyaan yang dia ajukan. Sepertinya suara ini adalah bagian dari energi sisa yang tersisa di gulungan oleh yang tidak suci. Lu Zhou menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mungkinkah ini bukan gulungan kebangkitan? Namun, Chen Fu tidak perlu berbohong. Selain itu, 30.000 tahun yang lalu, Lu Tiantong adalah satu-satunya yang mendominasi domain teratai hitam. Apa yang salah? Sementara Lu Zhou masih merenungkan masalah ini, batu jasa meledak dengan cahaya, dan sebuah bayangan melesat ke arah batu jasa. Setelah itu, batu jasa meledak dengan kekuatan, menyebabkan laut berguncang. Bayangan itu dikirim terbang kembali segera. Tidak. Kemudian, bayangan itu menghilang, dan batu jasa kembali ke keadaan semula. Apakah adegan yang tersisa dari masa lalu? Lu Zhou mengerutkan kening. Mungkin, itu seperti kristal memori. Ribuan hukum dari Dao dapat digunakan, dimulai dengan yang mulia.
Hanya makhluk tertinggi yang dapat membalikkan waktu, dan hanya makhluk tertinggi yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Setelah mendengar ini, Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Hanya makhluk tertinggi yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Astaga, pada saat ini, kesadaran Lu Zhou ditarik kembali dengan paksa. Dunia berputar, dan bintang-bintang bergeser. Kemudian, mata Lu Zhou tiba-tiba terbuka setelah untaian kesadarannya ditarik keluar dari gulungan itu. Ia merasa seperti baru terbangun dari mimpi. Dia melihat kitab khotbah di depannya dan menemukan bahwa tidak ada perubahan. Apa arti suara dan gambar yang tersisa di gulungan itu? Berdebar, berdebar, berdebar. Langkah kaki tergesa-gesa dan suara mendesak tiba-tiba terdengar dari luar. Tuan, ini buruk. Masuk. Little Yuaner mendorong pintu hingga terbuka dan dengan cemas berkata, kakak senior ketujuh sudah mati. Kakak senior ketujuh sudah mati. Petik 2. Lu Zhou tidak mengatakan apa-apa. Dia segera bangkit, dan hanya dengan sekejap, dia tiba di paviliun selatan. Menguasai. Tuan Paviliun. Semua orang segera memberi jalan bagi Lu Zhou. Ketika Lu Zhou memasuki ruangan, tatapannya langsung tertuju pada Si Wuya. Aura kematian telah sepenuhnya menyelimuti tubuh Si Wuya, namun, karena keramik berlapis ungu, tidak ada bau busuk. Namun, warna kulit Si Wuya telah berubah drastis. Tuan, Anda berkultivasi dalam pengasingan selama 7 hari. Saudara muda ketujuh, dia, Ye Tianxin memulai. Lu Zhou tidak membiarkannya selesai. 7 hari. Semua orang terdiam. Lu Zhou tidak menyangka bahwa 7 hari telah berlalu. Dengan kecepatan sirkulasi yang telah ditingkatkan menjadi 1000 kali lebih cepat, itu berarti dia telah menghabiskan 7000 hari di dalam. Hal besar seperti itu terjadi dalam 7 hari. Hidup dan mati dipertaruhkan, dan semua orang cemas. Manakah dari anggota Paviliun Langit Jahat yang tidak peduli dengan hidup atau mati Si Wuya? Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam, semuanya, keluar. Dipahami. Akhirnya, hanya Lu Zhou yang ada di ruangan itu. Dia menatap Si Wuya dan menghela nafas berat. Ada saat-saat ketika tidak ada jalan untuk kembali dari kesalahan seseorang. Jika apa yang dia dapatkan dari gulungan itu benar, maka, sepertinya dia benar-benar tidak punya cara untuk membangkitkan Si Wuya. Ruangan itu sunyi. Siang diam-diam berubah menjadi malam. Lu Zhou berdiri di kamar dengan tenang. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, dia mulai berbicara pada dirinya sendiri. Hanya makhluk tertinggi yang bisa menghidupkan orang mati. Tidak ada yang bisa saya lakukan, katanya dengan suara lembut. Di dunia ini, tidak ada orang yang bisa menghentikan kehidupan, penuaan, penyakit, dan kematian. Kamu menyelamatkan Jiang Aijian, tetapi kamu kehilangan dirimu sendiri. Apakah Anda menyesal mengoreksi kesalahan Anda? Lupakan. Saya akan menggunakan metode paling utama untuk menyegel Anda. Petik 2. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menerimamu sebagai muridku lagi. Bab 1411, Membunuh Naga Hitam 9 Cakar dalam Kemarahan. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Lu Zhou mengangkat tangannya. Dia mendorong tangannya yang terbungkus primalki keluar sebelum dia tiba-tiba berhenti. Tangannya sedikit gemetar. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan apa-apa? Bagaimanapun, seorang master selama sehari adalah ayah seumur hidup. Ayah mana yang bisa melakukan ini pada anaknya? Lu Zhou ragu-ragu. Dia merasa sulit untuk menghadapi kegagalannya. Pikirannya berantakan saat ini karena berbagai pemikiran muncul. Dia bertanya-tanya apakah dia tidak pindah ke sini, jika dia tidak memaksa murid-muridnya kembali ke Paviliun Langit Jahat, jika dia berhenti di daun ke-8, apakah ini akan terjadi? Setelah beberapa saat, dia menepis pikiran berantakan itu dan mendorong tangannya lagi. Ketika segel palem emas tiba di atas Si Wuya, itu berlipat ganda menjadi beberapa segel. Ini adalah teknik penyegelan dari Sekte Master Surgawi. Di masa lalu, segel palem ini adalah yang paling tidak mencolok di antara para Taois. Dibandingkan dengan segel body binding, segel ini lebih lambat dan lebih kompleks. Para pembudidaya kesengsaraan Divinity yang baru lahir dapat menggunakannya untuk berkultivasi, dan ketika mereka tumbuh ke daun ke-8 mereka akan dapat melepaskan kekuatan besar. Selain itu, ia juga memiliki fungsi lain, dapat menyegel target dan mempertahankannya dalam keadaan semula. Apakah itu penganut Tao atau Buddha, mereka sering menggunakan teknik penyegelan semacam ini untuk mengirim orang mati.
Lu Zhou tidak menyangka suatu hari dia akan menggunakan teknik ini pada muridnya. Dia menggelengkan kepalanya untuk mengejek dirinya sendiri. Murid-muridnya sangat mampu, mereka seperti kecoa yang tidak bisa dikalahkan, mereka bahkan akan memikirkan cara untuk membunuh tuan mereka. Realitas penuh drama dan kejutan. Bagaimana bisa lancar di jalur kultivasi? Jalur kultivasi macam apa yang tanpa pertumpahan darah? Pada saat ini, segel emas mendarat satu persatu di tubuh si Wuya. Kemudian, mereka menyatu lagi dan membentuk segel yang lebih besar, menutupinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Suara mendengung tiba-tiba muncul dari tubuh si Wuya. Lu Zhou melihat ke atas dan melihat sebuah bola cahaya biru muncul dari lautan Qi dan Tian si Wuya. Benih Void hebat. Ini hanya mengkonfirmasi kematian si Wuya lagi. Lu Zhou mengingat saat dia memberi si Wuya benih kekosongan besar. Si Wuya bertanya, "Tuan, apa ini?" "Ini semacam pil obat. Jika saya memberitahu Anda untuk memakannya, maka Anda harus memakannya. Mengapa Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan?" Petik 2. Apakah itu beracun? Jika saya ingin meracuni Anda, apakah saya perlu menggunakan metode tercela seperti itu? Setelah makan pil obat, Anda akan dikurung di belakang gunung selama sebulan sampai lautan Qi dan Tian Anda stabil. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka Anda tidak akan pernah bisa keluar. Apakah Ji Tiandao mengajar mereka dengan baik atau dia terlalu keras? Masa lalu itu tak tertahankan untuk diingat. Lu Zhou mengepalkan tangannya. Ketika benih kekosongan besar juga disegel, benih itu didorong kembali ke lautan Qi dan Tian si Wuya. Kemudian, tidak ada gerakan. Setelah beberapa saat, segel itu berdesir. Aura kematian terlalu kuat. Lu Zhou menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu dan meluncurkan beberapa segel lagi. Teknik penyegelan ini dapat dilakukan dengan sempurna oleh para pembudidaya berdaun 8, apalagi seorang guru mulia yang agung seperti dia. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Segel. 2 segel besar yang berisi primal Qi yang kuat muncul di depannya dan memblokir aura kematian. Lu Zhou terkejut dengan betapa kuatnya aura kematian tumbuh. Bahkan, tampaknya tak terbendung. Dia bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan benih kekosongan besar. Dia menggunakan kekuatan sucinya, membentuk teratai. Mungkin, dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu di gulungan kebangkitan, dia masih belum berpikiran jernih. Adegan di ruangan itu terus berubah. Ada kabut, hutan, gunung, sungai, daratan, lautan tak berujung, dan pemandangan di bawah laut. Ada cahaya terang, kegelapan tak berujung, dan akhirnya batu jasa. Lu Zhou melihat huruf-huruf di batu jasa melayang satu persatu. Mereka seperti kupu-kupu emas yang beterbangan, menerangi kegelapan. Lu Zhou menahan napas dan memusatkan pikirannya sebelum dia mengedarkan lautan Qi dan Tiannya. Dengan itu, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Ketika adegan berubah kembali ke kamar, dia kebetulan melihat huruf-huruf emas memasuki tubuh si Wuya. Dengan itu, aura kematian langsung terhalau. Apa yang sedang terjadi? Penyegelan telah selesai. Lu Zhou melihat telapak tangannya. Tidak ada yang luar biasa. Semuanya normal. Kitab khotbah ini sangat aneh. Tidak heran orang memanggilnya yang tidak suci. Dia selalu merasa bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam kitab khotbah serta kekuatan yang tidak dapat dipahami. Ketika dia merasakan tubuhnya sedikit kaku, dia secara naluriah melihat umurnya. Dia sedikit mengernyit. Aku benar-benar kehilangan 1000 tahun. Bahkan dengan kecepatan sirkulasi pilar ketidakkekalan yang telah meningkat 1000 kali, tinggal selama 7 hari dalam jangkauan pilar hanya akan menghabiskan biaya 7000 hari. Mengapa menjadi 1000 tahun? Apapun itu, Lu Zhou sedang tidak ingin memikirkannya sekarang. Apakah itu kitab khotbah, batu jasa, atau metode penyegelan utama, tidak ada yang bisa menghidupkan kembali si Wuya. Apa 1000 tahun dibandingkan dengan itu? Pucat kematian si Wuya tampaknya telah berkurang, dan aura kematiannya hilang. Lu Zhou menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya, tampak seolah-olah dia sudah tua. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Semua orang dari Evil Sky Pavilion sedang menunggu di pavilion selatan. Menguasai. Ekspresi dan tatapan Lu Zhou sama seperti sebelumnya. Dia memandang semua orang untuk waktu yang lama sebelum dia berkata tanpa nada, siapkan pemakaman yang layak. Petik 2, Yu Zhenghai tampaknya yang paling terpengaruh. Dia terhuyung mundur,
dan wajahnya menjadi pucat seolah-olah dia telah kehilangan separuh dari hidupnya. Keempat tetua menundukkan kepala mereka. Angin malam bertiup dari pegunungan, mengaduk daun-daun yang layu. 3 hari kemudian, semua orang di Evil Sky Pavilion bersemangat. 4 tetua dan para penjaga saat mereka berdiri di luar pavilion selatan. Pan Zong berjalan dari jauh, menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tuan pertama dan Tuan kedua tidak keluar sama sekali selama 3 hari. Mereka sedang mengerjakan peti mati di pavilion utara tanpa mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu." Petik 2. Pan Litian menghela nafas. Biarkan mereka sendiri untuk saat ini. Jangan ganggu mereka saat ini. Zhou Jisfeng bertanya, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Pak, pertama mengatakan bahwa Tuan ketujuh telah mengatakan bahwa dia ingin kembali ke laut setelah kematiannya. Saya pikir besok, Pan Zong tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Zuo Yusu berkata sambil menghela nafas, aku belum pernah melihat kakakku seperti ini. Dia sudah berada di pavilion timur dan belum bergerak sama sekali. Sepertinya dia tidak berkultivasi. Petik 2. Seorang tuan seperti seorang ayah. Bagaimana dia bisa tidak merasakan apa-apa? Bahkan dua gadis itu belum keluar selama beberapa hari sekarang, kata Pan Litian mencoba meredakan suasana, tanpa mereka menyebabkan keributan, rasanya ada yang hilang. Lebih baik tidak memberitahu tuan ketiga, nona kelima, dan tuan kedelapan terlebih dahulu agar tidak mempengaruhi emosi mereka. Semua orang mengangguk. Haruskah kita memberitahu orang-orang dari Darknet? Ya, bagaimanapun, mereka bersumpah saudara. Petik 2. Baik. Dengan ini, berita itu dengan cepat dikirim ke Darknet di Yellow Peak Mountain. Keesokan harinya, Pavilion Timur. Tuan, sudah waktunya, kata Ye Tianxin dengan suara rendah dari luar Pavilion Timur. Pergi dulu. Saya ingin sendiri, kata Lu Zhou. Matanya tertutup sepanjang waktu. Dipahami. Semua orang berkumpul di Pavilion Selatan saat ini. Mereka melihat peti mati hitam yang diukir dengan rune. Ini ditakdirkan untuk tidak menjadi hari yang bahagia. Angkat peti mati. Tidak dibutuhkan. Kalian semua bisa tinggal, kata Yu Zhenghai tanpa ekspresi sambil menekankan tangannya ke peti mati. Yu Sangrong berbalik dan terbang ke kejauhan, sama tanpa ekspresi seperti Yu Zhenghai. Yang lain mundur satu demi satu. Saudara muda ketujuh suka keheningan. Dia seharusnya senang dengan ini, kata Yu Zhenghai sambil mengalihkan pandangannya. Kemudian, dia mengumpulkan ki di tangannya sebelum dia memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, ayo pergi. Yu Zhenghai terbang keluar dari Evil Sky Pavilion dengan peti mati. Setelah itu, Ming Xiyin, Ye Tianxin, Yuan Kecil, Keong, Pan Zong, Zhou Jisfeng, Leng Luo, Hua Wudao, Pan Litian, Zuo Yusu, Meng Changdong, Shen Si, Li Xiaomo, Yan Zhenluo, Lu Li, Kong Wen dan saudara-saudaranya, Qin Naihe, 49 pendekar pedang dari klan Qin, dan para pembudidaya wanita di Evil Sky Pavilion membungkuk dalam-dalam serentak di langit. Di samudera tak berujung. Permukaan laut begitu tenang sehingga tidak tampak seperti ada ketidakseimbangan sama sekali. Yu Zhenghai melihat peti mati dan menunjuk ke laut sebelum dia berkata, di masa lalu, saya ingat Anda mengatakan bahwa jika sesuatu yang buruk terjadi pada Anda ingin dikembalikan ke laut. Dia tersenyum sambil terus berkata, ada banyak binatang laut di laut. Apa kamu tidak ingin berubah pikiran? Yu Zhenghai menepuk-nepuk peti mati dengan ringan, tetapi diam. Tidak ada tanggapan. Binatang laut tidak mengenali kerabat mereka sendiri, dan mereka akan mencabik-cabikmu. Peti mati dan teknik penyegelan master ini tidak akan bisa melindungimu dalam waktu lama. Laut masih tenang. Yu Zhenghai melayang di udara untuk waktu yang lama. Ketika senyumnya akhirnya menghilang, dia berkata, kakak senior sulung tidak berguna. Kamu berhasil menghidupkanku kembali, tapi aku tidak bisa melakukannya untukmu. Yu Zhenghai menutup matanya dan mendorong tangan kanannya ke bawah. Segel energi mengelilingi peti mati, membawanya ke permukaan laut. Yu Zhenghai mempertahankan ini selama sehari semalam. Malam tiba, fajar menyingsing sebelum malam tiba lagi. Sampai tangan Yu Zhenghai mulai gemetar dan mati rasa, barulah dia berkata, air di samudera tak berujung sangat dingin. Jika Anda merasa kedinginan, ingatlah untuk kembali kepada kami. Petik 2. Guyuran. Peti mati itu tenggelam ke laut saat rune menyala satu demi satu.
Itu terus turun sampai di telan laut. Di paviliun timur, Lu Zhou membuka matanya. Dia melintas dan muncul di atas Evil Sky Pavilion. Yu Sangrong, yang telah berdiri di malam yang gelap tidak bergerak untuk waktu yang lama sekarang, tiba-tiba berbalik dengan bingung, sedikit terkejut. Menguasai. Astaga, Lu Zhou menghilang dari pandangan. Dia tidak pergi ke samudera tak berujung. Sebagai gantinya, dia pergi ke lorong rahasia di hutan. Larut malam. Di aula pelatihan selatan klan Qin di domain Lotus Hijau. Qin Renyu sedang bermeditasi dan berkultivasi ketika suara rendah terdengar di telinganya. Yang mulia Tuan Qin, saya ingin meminjam bagian rahasia Anda. Kakak Lu. Qin Renyu berseru kaget. Dia melintas dan terbang ke arah suara itu. Dia telah mendengar sedikit kemarahan dalam suara Lu Zhou. Kemarahan yang tampaknya telah ditekan secara paksa oleh rasionalitas yang kuat. Ketika Qin Renyu melihat Lu Zhou melayang-layang di langit, dia bertanya, "Kemana Anda akan pergi, saudara Lu?" Untuk Yu Zhong di tanah tidak dikenal. Tanah tidak dikenal. Sekarang, Qin Renyu bingung. Dia tidak menyadari apa yang telah terjadi. "Iya, sekarang," kata Lu Zhou. Setelah melihat ekspresi serius dan tekad Lu Zhou, Qin Renyu tahu Lu Zhou tidak bercanda. Dia berkata, "Baiklah, aku akan menemanimu." Setelah melakukan perjalanan melalui lorong rahasia, keduanya melintas di tanah tidak dikenal. Setelah 2 jam, keduanya akhirnya tiba di Yuzhong. Pillar of Destruction berdiri tegak, tampak seolah-olah tidak akan pernah runtuh. Pada malam hari, Yuzhong tampak hampir seperti 9 domain lainnya. Langit masih tertutup kabut hitam. Sama seperti sebelumnya, tidak ada yang bisa dilihat. Qin Renyu berkata sambil menatap Lu Zhou, "Kami di Yuzhong." Ekspresi Lu Zhou tetap sama. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit sebelum dia berkata, "Hari ini, aku akan menembus langit." Astaga, Lu Zhou bergerak dengan kecepatan kilat saat dia melesat ke langit. Qin Renyu menjadi pucat ketakutan saat dia mengangkat tangannya untuk menghentikan Lu Zhou. "Kakak Lu." Sayangnya, bagaimana bisa Lu Zhou mendengarkan Qin Renyu saat ini? Bahkan Chen Fu tidak bisa menghentikannya dari membuat langkah gila sebelumnya. Qin Renyu semakin cemas. Dia terbang lebih tinggi ke langit dan buru-buru berteriak, "Jangan, saudara Lu." Kabut di atas Yuzhong menyembunyikan naga hitam bercakar 9. Ini sangat kuat. Lu Zhou tidak melihat ke belakang dan menembak ke dalam kabut gelap. Qin Renyu berhenti di udara. Basis kultivasinya tidak cukup kuat untuk bertarung melawan surga sehingga dia hanya bisa berhenti di sini. Jika dia mengambil langkah maju lagi, dia mungkin akan hancur. Mengapa? Qin Renyu tidak bisa mengetahuinya. Dia menatap kabut hitam dengan cemas. Kemudian, dia merasakan fluktuasi energi di sekelilingnya sebelum dia terbang bola-balik di bawah kabut, mencoba melihat apakah dia bisa melihat sekilas bayangan Lu Zhou. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilihat atau didengar. Dalam kabut hitam, Lu Zhou terbang lurus ke atas tanpa berhenti. Dia tidak tahu berapa lama dia terbang sebelum perasaan menindas itu muncul. Dengan ini, dia tahu dia telah memasuki jangkauan naga hitam 9 cakar. "Tunjukkan dirimu." Lu Zhou berteriak. Gelombang suara yang telah dijiwai dengan divine power berdesir ke segala arah hanya dalam sekejap mata. Itu menggelegar dan kuat seolah-olah itu berasal dari surga itu sendiri. Qin Renyu mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara gemuruh bergema di langit. Dia berseru, "Saudara Lu." Sayangnya, suaranya bisa menembus kabut hitam atau fluktuasi energi aneh di sekitarnya. Setelah itu, dia mendengar tangisan pelan. Rambut di tubuhnya langsung berdiri. Naga hitam bercakar 9. Ketika Lu Zhou akhirnya melihat sayap besar yang setajam pedang muncul dari kegelapan, dia dengan tegas menghancurkan 3 kartu serangan mematikan. "Aku akan mengambil hidupmu hari ini." 3 segel telapak tangan muncul berdampingan seperti 3 bilah emas yang menyilaukan, membentang puluhan ribu kaki. Bang! Ketika sayap hitam bertabrakan dengan segel telapak tangan, sayapnya hancur tanpa ampun. Jeritan terdengar di udara segera dari kabut tebal dan gelap. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan teredam tinggi di atas kabut hitam mengejutkan Qin Renyu bahkan lebih. Dia terus berusaha melihat menembus kabut hitam tapi itu sia-sia. Yang bisa dia dengar hanyalah suara ledakan yang teredam dan tangisan yang tajam. Ketika Lu Zhou melihat sayap hitam mengepak,
jelas mencoba untuk terbang, Lu Zhou berteriak, bekukan. Lu Zhou melepaskan semua kekuatan jam pasir waktu. Busur listrik biru muncul di langit di atas Yu Zhong, membekukan sosok besar itu. Lu Zhou melintas dan muncul di atas naga hitam bercakar 9 sebelum dua segel telapak tangan lainnya turun. Karena kemarahannya, dia tidak lagi peduli dengan poin prestasinya. Dia sudah lama berhenti mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian. Niat membunuhnya membuatnya bertindak dengan ragu-ragu. Dua segel energi surgawi ekspansif yang perkasa menyapu kabut tebal dan mengenai naga hitam 9 cakar. Tangisan panjang dan menyedihkan itu berlangsung selama 15 menit penuh, mampu menembus gendang telinga orang. Mata Qin Renyu melebar saat dia melihat ke arah tangisan yang menyedihkan itu. Dia terus bergumam, "Kakak Lu, tidak ada yang bisa terjadi padamu." Setelah itu, Qin Renyu melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Sosok besar naga hitam 9 cakar, dengan sayap terlipat, keluar dari kabut hitam dan jatuh ke tanah di Yuzhong. Ledakan. Pada saat ini, Lu Zhou juga muncul dari kabut hitam. Kemudian, dia melayang tinggi di langit menatap naga hitam 9 cakar. Bab 1412, Melawan Surga. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Qin Renyu menatap naga hitam 9 cakar yang jatuh dengan linglung. Butuh waktu lama baginya untuk menerima apa yang dilihatnya. Dia telah mendengar banyak legenda tentang naga hitam bercakar 9. Beberapa mengatakan itu adalah penjaga langit di atas pilar kehancuran di Yuzhong. Beberapa mengatakan itu adalah equalizer dari Great Desolate Land. Ada juga yang mengatakan itu adalah binatang buas yang dibesarkan oleh Great Void.